perakaran hebat dan tunas hebat pada tumbuhan keladi. Kita simak tutorial Banggus bersama-sama bagaimana sampai tahap ke perakaran yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabatku semuanya. Jadi Banggus untuk kali ini akan memberikan tutorial perakaran hebat dan tunas-tunas hebat yang tumbuh pada tanaman keladi jika kita punya teknik untuk menumbuhkan perakaran dan tunas-tunasnya. Semoga sahabat semuanya menyimak dan mari kita bersama-sama untuk terus selalu berkreatif, terus selalu berkarya, memberikan sesuatu yang bermanfaat sebisa kita, seadanya kita. Baiklah sahabat semuanya, kita simak bersama-sama bagaimana tekniknya dan nanti juga Banggus akan memberikan sampling-sampling dari hasil akhirnya setelah Banggus melakukan teknik pembrongkosan. Jadi teknik pembrongkosan itu bukan sekedar kita brongkos, tapi untuk yang umbi yang besar juga umbi yang kecil. Kita simak kawan bersama-sama. Kita ambil sampling seperti ini. Kita sediakan. Ini pisau, gunting, juga tali. Ini adalah jenis bote yang banyak kita miliki. Kemudian ini juga keladi, tapi sering menyebutnya sebagai jenis aglonema, sebenarnya caladium. Sekali lagi sahabatku semuanya, akan kita buktikan bahwa teknik pembrongkosan itu akan menghasilkan perakaran juga tunas-tunas yang hebat pada tanaman ini. Dan karena kita itu banyak memiliki tanaman ini, kita mulai yang pertama-tama yang kita lakukan, kita harus memotong. Dengan adanya tunas seperti ini kita potong, akhirnya kan tanaman itu pasti mempertahankan dirinya untuk tumbuh. Nah, karakternya mesti perakaran dulu, kemudian tunas. Nah, umbi ini sesuai dengan tutorial Banggus tidak akan pernah mampu menimbulkan perakaran yang panjang, tunas yang panjang kalau tidak kita berkolaborasi dengan media. Nah, seperti ini, setelah kita pendam perakaran tumbuh kawan. Nah, tapi bagaimana dengan ini, apakah kita harus memendamnya sampai ke umbi? Tidak, kita ada teknik brongkos yang sangat efektif. Kita potong saja kawan seperti ini. Kita potong seperti ini. Kemudian yang kedua sebagai kreatif kawan, kita pasang umbi apa atau apa seperti ini. Maksudnya itu caladium atau jenis aglonema, enggak apa-apa. Kita bersihkan aja perakarannya seperti ini. Karena dasarnya tanaman ini banyak melimpah pada kita dan sangat cantik-cantik. Kita cuci dulu. Kita manfaatkan apapun yang ada di sekitaran kita. Jadi kalau banyak punya uang, tanaman yang bagus-bagus, Banggus melihatnya itu sangat senang. Tapi berhubung kita, sekitaran kita tuh banyak jenis tanaman-tanaman yang seperti ini. Jadi untuk memberikan sampling apa yang ada saja, kita potong saja seperti ini. Ini sebagai penghias, barangkali bisa tumbuh ataupun tidak. Kita pasang kawan seperti ini. Kemudian ini kawan, ini maaf, ini bisa tumbuh menyatu, kadang-kadang juga bisa tidak. Untuk melakukannya itu harus berulang-ulang. Kalaupun tumbuh kadang-kadang bisa tidak subur. Nah, kita kupas seperti ini, jadi umbinya kelihatan seperti ini. Kemudian kita lobangi sedikit kawan, hanya untuk memasukkan ini saja. Kita lobangi. Kenapa harus seperti ini? Kita harus betul-betul untuk membunuh ini umbi dan tunas yang seperti ini, agar
keluar di sini. Jadi untuk umbi seperti ini, untuk keluar tunas langsung dari sini tanpa media itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi teknik pemberongkosan itu menjadi sesuatu yang masuk akal. Jadi inilah yang disebut sebagai inovasi, walaupun cuma seperti ini. Jadi inovasi itu seperti ini. Kalau kodratnya ini untuk tumbuh perakaran tentu yang berasal dari dalam tanah media seperti ini, nggak mungkin akan tumbuh seperti ini, itu sifatnya umbi. Tetapi karena kreatif kita itu bisa tumbuh bahkan akar-akar dan tunas-tunas yang cantik. Nah, ini namanya inovatif. Nah, seperti ini sahabatku semuanya, kita masukkan lobak sekiranya pas saja ini. Untuk sahabat semuanya silahkan mencoba, karena saya yakin di daerah manapun untuk para sahabat itu banyak tanaman ini. Selain tanaman ini sangat lezat untuk dikonsumsi, jenis bentul, jenis mbote, talas itu kan lezat kawan. Bagus sangat menyukainya. Nah, kita masukkan seperti ini kawan. Ini bertujuan supaya ini sedikit dapat energi air. Kemudian setelah seperti ini kita tali saja lah, agar ini, karena tempat kita itu di lahan yang sempit, jadi ini di depan rumah, jadi tentu banyak suara-suara yang mobil atau sepeda kendaraan bermesin itu lewat sana sini. Saya mohon sahabat semuanya untuk memakluminya, dan untuk suasana seperti ini bagus itu sangat senang. Jadi ada suara tuh macam-macam, bisa suara mobil, bisa suara binatang, burung-burung, bisa suara apapun, keluar masuk kegiatan, kesibukan dan lain-lain. Karena tempatnya di lahan yang sempit, di perumahan yang sempit. Kita tali saja sekiranya membuat ini. Tapi tujuan utama sahabat semuanya bukan ini. Tujuan utama adalah menumbuhkan perakaran dan tunas-tunas baru pada tanaman umbi. Ini hanya sekedar untuk mematikan tunas yang paling tunas seperti ini, agar ini tumbuh untuk mempertahankan diri. Caranya mematikan yang seperti ini, dan ini tidak terlalu ribet untuk melakukannya. Nah, seperti ini kawan, kita rapatkan saja. Kalau ini rapat, kemungkinan akarnya akan bisa masuk ke bawah. Bisa berhasil, bisa tidak. Tapi alhamdulillah kalau berhasil. Sekali lagi, ini bukan inti dari tutorial bagus, ini cuma teknik seperti ini. Jadi saya rasa kalau kita memang betul-betul untuk konsentrasi, kadang-kadang seperti ini berhasil kawan. Jadi sekaligus kita ada waktu, manfaatkan, kita kreatif yang ada di sekitar kita. Mengingat sekali lagi sering Bagus utarakan kemampuan yang berbeda. Bagus senang andaikan punya sesuatu untuk beli yang mahal-mahal, itu tentu senang.
Nah, untuk beli yang mahal itu memang uangnya nggak ada, jadi seperti ini. Tapi semoga seperti ini memberi manfaat. Kemudian kita berongkos saja kawan. Nah, kita berongkos seperti ini. Ya, roh rapat kawan. Kita berongkosnya jangan seperti ini. Kalau sudah beberapa setelah tumbuh perakaran kita berongkos sampai ke ini. Tapi kita berongkos cukup ke ini saja kawan. Jadi bisa diperhatikan. Jadi berongkosnya seperti ini. Bahkan termasuk ini tujuan Bagus adalah memberikan sampling tutorial bahwa teknik berongkos, teknik perakaran, umbi-umbian juga tanaman yang lain-lain termasuk yang berakar tunggang itu sangat penting karena tingkat kesuburan tanaman itu adalah utamanya itu adalah dari perakaran, walaupun akar tunggang. Nah, seperti ini. Dalam kurun tertentu tingkat kesuburan itu berbeda. Tumbuh seperti ini bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa 1 bulan, tergantung kesuburan dan tingkat kelembapan yang berbeda. Ini kita taruh di tempat yang dingin dan lembab kawan. Kemudian setelah beberapa waktu yang tidak bisa dibatasi dengan waktunya itu akan seperti ini kawan. Nah, seperti ini. Kita jajarkan seperti ini. Kita buka. Nah, akan menjadikan seperti ini tanamannya. Jadi kawan, umbi ini sekali lagi itu tidak akan pernah mampu. Agar lebih jelas kita taruh di atas pot. Ini semata-mata biar lebih jelas. Nah, seperti ini kawan. Saya rasa ini agak sedikit lebih jelas. Jadi hasil akhirnya itu seperti ini kawan. Ini bisa terus tumbuh. Kalau kita punya teknik yang lainnya, misalnya ini dibuat bermacam-macam warnanya, sekiranya ini bisa dengan tumbuhan-tumbuhan keladi yang jenis lain malah cantik. Tapi untuk itu Bagus belum melakukannya. Jadi dari hasil teknik pemberongkosan seperti ini. Kenapa Bagus memberikan sampling seperti ini? Karena satu, tanaman kaladium, jenis kaladium, jenis sente, jenis bote atau bentul itu tidak bisa mengeluarkan akar kalau ini tidak berkolaborasi dengan media. Baik itu media air, tanah ataupun batu, baru bisa. Tetapi dengan teknik pemberongkosan seperti ini bisa keluar akar, bisa keluar tunas. Nah, keluar tunas ini karena ini dibunuh, jadi pucuk ini dibunuh, akhirnya mempertahankan diri, timbul perakaran dan tunas-tunas di sampingnya. Jadi kita jarang sekali mendapati umbi itu akan tumbuh tunas seperti ini di dalam, seperti ini akan jarang kawan. Biasanya tumbuh perakaran ada umbi cabang baru tumbuh tunas. Nah, ini sebuah akar dan tunas hebat tumbuh di sini. Ini yang Bagus maksud. Sahabat semuanya yang tertarik metode ini, selamat untuk mencoba. Semoga tutorial Bagus ini bermanfaat. Karena apa? Karena kita untuk hiburan seperti ini itu sangat mudah, bahan-bahannya kita dapat. Jadi seperti ini. Kalau ini hanya sekedar kreasi, ini bisa tumbuh bisa tidak. Kalaupun tumbuh kadang-kadang bisa kurus, atau kalau bisa subur ya dengan teknik ya alhamdulillah. Jadi kadang-kadang bisa tumbuh bisa tidak. Tapi yang jelas ini kalau cukup air, umbinya akhirnya menyerap dari tanaman ini, perakarannya ini juga bisa tumbuh. Maksudnya paling tidak itu bisa tumbuh. Nah, inilah yang Bagus maksud. Jadi sahabat semuanya, saya dekatkan. Walaupun cuma seperti ini, tapi ini adalah inovatif kita. Jadi
untuk menumbuhkan perakaran atau tunas-tunas dalam umbi itu dengan sistem pemberongkosan akan menghasilkan seperti ini. Jadi bukan 1-2, tunasnya banyak sekali. Nah, berada di atas seperti cabang. Tentu hal ini jarang kita dapati. Ini jarang, kalau dalam tanah itu ada cabang umbinya baru, tidak seperti ini kawan. Dan ini menurut Pak Banggus itu adalah sangat cantik karena Banggus menyukainya. Lagi pula banyak di sekitaran kita dan kita itu tidak susah-susah untuk mendapatinya. Baiklah sahabat semuanya, kita lanjut. Jadi semoga semuanya jelas dan suatu saat perkembangannya akan Banggus upload kembali. Juga Banggus mungkin juga akan membuat yang lain. Jadi setelah seperti ini kawan, bisa kita sobek, kita pindahkan. Kita simak bersama-sama kawan, agar jelas teknik ini dan pengetahuan ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk umbi kawan, itu akan bisa keluar akar kalau ada media tanam seperti tanah seperti ini. Nah, ini adalah umum. Sekarang sahabat semuanya kita persiapkan. Setelah kita buka seperti ini, kita perhatikan, inilah yang dimaksud dengan Banggus. Jadi ketika umbi ini terpendam seperti ini akan tumbuh perakaran. Nah, tapi kita bisa menumbuhkan perakaran dan tunas-tunasnya tanpa memendam dengan media. Cukup dengan teknik brongkos. Kita buka dan kita akan pindahkan ke media pot. Kita sekarang pindahkan sahabatku. Agar ini lebih jelas, kita sediakan media tanam tanah seperti ini. Jadi boleh menggunakan media apapun karena pada dasarnya tanaman ini sangat mudah. Bisa sekam, bisa batu-batuan, bisa apa saja lah. Bisa kompos, bisa sekam-sekam bakar. Pada dasarnya sangat mudah. Kita taruh saja seperti ini. Nah, seperti ini kawan. Jadi kita tampakkan umbinya. Kemudian kita taruh seperti ini dalam media. Kita isi. Nah, ini adalah tanah merah. Kemudian tanah ini kering sekali, tetapi tanah merah itu akan mudah sekali untuk gembur ketika disiram air. Jadi bisa menggunakan tanah yang basah, bisa kering seperti ini. Pada dasarnya itu kalau nanti kering ya kita siram. Dan memberikan info bahwa tanah merah itu adalah tanah yang sangat merokos. Ini sekedar info untuk karakter tanah merah. Jadi tanah ngerokos itu kalau tidak kena air bisa kering, tapi ketika kena air, airnya akan cepat hilang. Nah, ini adalah ciri-ciri tanah itu ngerokos seperti tanah merah. Bisa gunakan tanah hitam pun juga enggak apa-apa. Apa saja yang sekiranya media tanah itu sangat bagus. Kira-kira seperti ini kawan. Kita jangan memendamnya ini sampai ke atas, tidak. Cukupkan seperti ini. Karena kita itu harus melakukan pemberongkosan kembali. Agar suatu saat bisa tumbuh perakaran itu sangat banyak. Tapi sampling Banggus baru sampai tahap ini kawan, karena waktu kita itu yang singkat, tapi yang penting kita itu real saja. Jadi kalau tahu-tahu kita sudah ada kan, sahabat semuanya pasti bertanya-tanya betul atau tidak. Dengan seperti ini bisa jelas, bisa langsung mencoba seperti saya. Barangkali sahabat ada yang tertarik dengan teknik yang seperti ini. Kita siram air secukupnya kawan. Dari atas tidak apa-apa, seperti ini ya.
betul-betul air secukupnya. Karena apalagi dari tanah tadi, tanah yang kering, jadi kalau kita banyakin air seperti ini akhirnya akan ngerokos. Nanti ini ngerokos kawan, jangan khawatir. Kalau untuk selanjutnya kita bisa pupuk-pupuk hijau daun. Nah akhirnya seperti ini, kita keringkan dulu agar nanti itu jelas dan gamblang. Jadi sahabat semuanya, akhirnya itu seperti ini. Nah kita ada satu lagi, kita lakukan pemberongkosan. Kita simak bersama-sama. Kita lakukan pemberongkosan kembali. Bisa langsung seperti ini, kita rawat, kita jemur matahari juga nggak apa-apa. Kita lakukan pemberongkosan lagi agar perakaran ini lebih banyak lagi. Nah caranya seperti ini kawan. Ini ada plastik, kita masukkan aja. Jadi ini pemberongkosan tahap kedua. Untuk selanjutnya perkembangannya tentu akan bagus upload agar betul-betul menjadi teknik perakaran pada umbi yang bermanfaat dan sangat indah kawan. Itu untuk bagus karena bagus memanfaatkan tumbuhan yang mudah di sekitar kita. Jadi seperti ini kawan. Kita sediakan tali. Jadi pemberongkosannya cukup sampai di sini, nggak usah sampai ke pot. Cukup seperti ini. Kemudian kita tali lagi kawan. Ya seperti ini. Nah, kita tali lagi seperti ini. Nah, seperti ini kawan, jadinya seperti ini. Demikianlah sahabat semuanya, untuk selanjutnya perkembangannya akan Bangkus upload kembali karena ini adalah sampling yang ada untuk sementara pada Bangkus. Dan semoga tutorial Bangkus ini bermanfaat kawan. Jika ada kekurangan teknik, kesalahan kata-kata, juga ada kreatif-kreatif lainnya untuk tanaman umbi yang lebih baik, Bangkus juga siap untuk belajar. Sebagai manusia, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sahabat semuanya, pecinta tanam juga sahabat semuanya, mari kita selalu memberikan manfaat kreatif-kreatif yang ada di sekitar kita. Di lahan yang sempit seperti ini, begitu ada seperti ini, banyak lalu lalang, suara binatang, suara burung, suara kucing, sepeda motor, kegiatan. Karena ini di lahan yang sempit sahabat semuanya. Jadi kita tuh di perumahan, di depan rumah kita sendiri. Tetapi tidak mengurangi kita, rasa kita, inovatif kita untuk selalu berkreativitas. Akhirul dari kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.